Vaksin Sinovac telah didistribusikan oleh PT Bio Farma ke 34 provinsi di tanah air. Vaksin akan disuntikan kepada tenaga kesehatan sebagai kelompok prioritas pertama dalam penanganan pandemi COVID-19. Kita akan lihat proses lengkap pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita akan lihat yang pertama, ini adalah ragam vaksin COVID-19 yang sudah dipesan oleh pemerintah Indonesia. Memasuki masa pandemi dari bulan Maret hingga akhir tahun 2020, pemerintah Indonesia melakukan komunikasi dengan perusahaan pembuat vaksin COVID-19. Dari data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia, tercatat ada 5 produsen vaksin yang dilirik oleh pemerintah Indonesia dan telah mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan vaksin Indonesia berdasarkan data yang diterbitkan Setcap RI pada Selasa 29 Desember 2020. Kita lihat di sini mereknya ini ada 5, ada Sinovac yang saat ini sudah tiba di Indonesia. Ini yang sudah tiba di Indonesia ada 3 juta dosis. Dan ini sifatnya single, maksud kami dual dose ya, artinya 2 kali disuntikan kepada subjek. Kemudian ada Novavax, ini juga kemarin kita mendengar statement dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ada Novavax, kemudian Gavi dengan jumlah 54 juta vaksin atau 54 juta dosis. Kemudian Pfizer, ini Pfizer juga yang ditunggu-tunggu sekaligus yang dinilai paling sulit dalam melakukan handle-nya atau handlingnya karena memerlukan kulkas dengan minus hingga 70 derajat Celcius. Kita lihat yang terakhir ini aja AstraZeneca dan Indonesia sudah mengamankan sekitar 50 juta dosis dalam finalisasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini adalah efikasi vaksin Sinovac ya. Vaksin yang pertama kali tiba di tanah air adalah vaksin Sinovac yang pada tanggal 15 Desember 2020. Tim Litbang CNN Indonesia menghimpun bahwa keberhasilan vaksin Sinovac di Brasil dalam uji klinis adalah, kita lihat, lebih dari 50% karena Brasil sudah melakukan uji klinis tahap 3, kemudian tingkat efikasi atau efektivitas dari vaksin untuk melindungi seseorang dari paparan COVID-19 atau penularan COVID-19 ya ini lebih dari 91,25%. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia hingga saat ini terakhir statement dari BPOM yang mengeluarkan Emergency Authorization Use ini memberikan keterangan bahwa tanggal 15 Januari 2021 akan diumumkan ya hasil efikasinya. Karena ini berkaitan dengan uji klinis tahap 2 yang dilakukan di Bandung dan sekitarnya. Ini artinya masih menunggu hasil, belum tahu seberapa besar efikasi atau efektivitas vaksin untuk melindungi orang-orang Indonesia yang mendapatkan vaksin dengan merek Sinovac. Berikutnya, nah ini tadi kita bahas soal distribusi. Vaksin COVID-19 dari Sinovac telah tiba di tanah air pada pertengahan bulan Desember 2020. PT Bio Farma selaku distributor mengirimkan vaksin ke Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, kemudian ada Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua pada 4 Januari. Nah, khusus untuk Pulau Jawa, ini provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, ini sudah tiba ya pada tanggal 4 Januari. Kita lihat kemarin ada beritanya bahwa di Semarang, Jawa Tengah sudah sampai karena Jawa Tengah ini adalah provinsi dengan jumlah tenaga kerja, maksud kami tenaga kesehatan paling tinggi dari semua provinsi. Tenaga kesehatannya banyak, kemudian fasilitas kesehatannya pun juga banyak. Kemudian kalau yang di provinsi di luar Pulau Jawa ini tiba pada tanggal 5 Januari 2021 atau hari ini. Kecuali ada provinsi Sulawesi Barat yang akan tiba pada lusa yaitu tanggal 7 Januari 2021. Oke, kalau kita sudah lihat distribusinya yang paling diprioritaskan ada tenaga kesehatan, kemudian TNI dan Polri, serta tenaga-tenaga yang berjuang di garis depan. Kita lihat ini adalah kelompok prioritas ya, tidak hanya tenaga kesehatan dan juga TNI Polri. Ini pemerintah menargetkan, Kementerian Kesehatan RI menargetkan waktu 15 bulan untuk bisa memberikan vaksin kepada total adalah 181,5 juta orang.
Dan kemarin epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman mengungkapkan bahwa waktu 15 bulan ini sebenarnya realistis saja asalkan semua berjalan dengan sempurna. Artinya tidak ada hal yang kemudian berat atau hambatan yang berarti ketika melakukan distribusi. Karena menggunakan atau menyalurkan vaksin ini tidak semudah yang dibayangkan. Untuk menyuntikan kepada 181,5 juta orang bukan hal yang mudah. Itu tadi adalah informasi mengenai kelompok prioritas penerima vaksin.